Oke teman-teman, langsung aja di video kali ini aku mau ngasih informasi dan juga tips buat kalian semua, yaitu peralatan yang sangat penting yang bisa kalian gunakan untuk jadi konten kreator. Oke, jadi untuk yang pertama ya, alat yang paling penting itu pertama adalah HP atau kamera. Jadi pertama silahkan kalian tentukan dulu budget kalian ya, untuk pemula ya pakai HP aja dulu nggak apa-apa. Yang penting untuk spek HP atau kamera HP ini ya, itu paling enggak itu sudah bisa mendukung kamera yang bisa merekam atau mampu merekam 1080p ya, udah Full HD di 60 fps. Jadi nanti gambarnya itu enggak burik-burik banget. Ya, jadi usahakan cari kamera yang kalau HP ya yang 1080 lah minimal ya. Bagus-bagus bisa 4K itu lebih bagus. Kemudian jangan lupa untuk HP atau kamera kalian harus tentu memilih yang memorinya besar. Misalnya pakai yang 64 GB atau 128 GB. Karena kalau kita pilih memori yang besar kan kalau kita bikin konten, menyimpan di situ, ngedit di situ ya nanti lebih lega. Jadi nggak terlalu sempit ya kalau misalnya cuman 2 GB, 3 GB mah buat apa ya? Karena sekarang itu resolusi HP, resolusi untuk bikin video itu udah besar-besar banget. Jadi pastikan kalian memilih HP juga yang eh, standar ya, lah yang bagus lah ya, kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk baterai juga pilih baterai yang awet ya. Oke, itu untuk peralatan yang pertama. Kemudian peralatan yang kedua yaitu tripod. Nah, tripod itu sangat penting karena untuk menjaga kestabilan gambar ya atau hasil videonya. Jadi kalian harus menentukan juga kira-kira kalian itu mau fokus bikin konten di outdoor atau di luar atau mau di indoor ya. Nah, kalau di indoor kalian cari tripod yang praktis, mudah dibawa, portable itu yang kayak gini aja, gampang. Nah, ini nanti bisa bikin konten misalnya review barang, masak ya kan. Itu pakai yang simple kecil kayak gini. Tapi kalau kalian mungkin mau bikin konten di luar ya kan, di outdoor ya kalian paling nggak beli tripod yang besar, yang kokoh ya. Paling nggak yang 3 kaki itu. Nah, itu untuk rekomendasi tripod-tripod untuk outdoor ya. Tapi kalau untuk yang di indoor atau ruangan ya cari aja yang kecil-kecil aja, yang simpel-simpel aja ya, yang praktis. Itu untuk peralatan kedua. Kemudian peralatan ketiga ya teman-teman, itu kalian butuh yang namanya lighting. Nah, ini sebenarnya butuh nggak butuh ya lighting itu, tapi menurut saya poin penting juga lighting itu. Lighting itu adalah pencahayaan ya teman-teman, supaya gambar yang dihasilkan itu kalau misalnya di indoor lebih tajam, lebih bagus, lebih cerah ya. Karena kalau misalnya outdoor ya nggak usah pakai lighting, udah pakai sinar matahari udah jelas banget itu. Tapi kalau kalian mau bikin video di indoor lebih bagus lagi pakai yang namanya lighting. Lighting tuh murah ya, lighting murah, ada yang model ring light ya kan, yang bulat itu ring light, macam-macam itu, mulai dari harga yang mungkin 50.000 sampai yang jutaan itu ada itu ya. Nanti pilih aja yang sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah peralatan yang ke berapa ini, satu dua tiga empat ya, yang keempat itu adalah mikrofon. Nah, ini adalah poin penting karena apa, kita bikin konten kalau suara kita nggak kedengeran atau misalnya suara kita jelek, itu orang kadang ngelihatnya udah males ya. Makanya mikrofon ini adalah poin yang sangat penting juga ya teman-teman untuk bikin konten ya. Nah, untuk mikrofon sendiri banyak dan bervariasi. Nah, tipsnya ya sesuai dengan budget, kemudian pilih, kalian bisa memilih yang mikrofon wireless. Yang saya pakai ini adalah wireless tanpa kabel ya. Kita pakainya WiFi, Bluetooth. Itu bisa yang pakai kayak gini, atau mungkin pakai kalian yang mungkin budgetnya kurang atau yang mungkin sedang ya, itu bisa pakai yang model kabel atau clip on. Itu juga bisa. Itu hasilnya juga udah bagus. Kalau mau pakai bawaan dari HP ya nggak apa-apa juga sih ya. Tapi kualitasnya memang sedikit kurang bagus dibandingkan yang wireless ataupun yang clip on ya. Kayak itu mikrofon. Kemudian jangan lupa peralatan selanjutnya adalah aplikasi editing. Nah, ini penting juga karena kita bikin video itu nggak semuanya itu mulus. Kadang ada beberapa bagian yang mesti harus kita potong, ada beberapa bagian yang mungkin harus kita gunakan atau kita sambung lagi. Jadi kita butuh yang namanya aplikasi untuk mengedit video. Nah, di sini untuk pengguna HP itu ya paling gampang kalau menurut saya pakainya aplikasi CapCut. Itu paling gampang, untuk pemula pun juga mudah ya.
itu udah gratis tanpa watermark juga ya. KineMaster juga kalau yang mau pakai KineMaster juga nggak apa-apa ya. Itu untuk pengguna HP. Kemudian kalau kalian mungkin punya budget lebih, kalian bisa pakai alat lagi, satu lagi yaitu laptop ataupun komputer. Karena apa? Karena supaya hasil video kita kemudian untuk mengeditnya itu lebih mudah dan lebih maksimal lagi bagusnya ya. Kalau pakai HP kan mungkin ruangnya itu terbatas ya. Kalau kita ngedit itu agak aduh kurang ribet ya. Tapi kalau misalnya kalian misalnya pakai komputer, pakai PC, pakai laptop itu lebih mudah. Jadi aplikasi editing pun juga banyak sekali yang bisa kita gunakan di situ. Ngeditnya juga lebih mudah ya. Mungkin itu aja beberapa peralatan yang mungkin poinnya penting yang bisa kalian terapkan, bisa kalian gunakan untuk kalian yang mau jadi konten kreator pemula ya. Semoga berguna bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like. Mantap.